Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam bab 5 dari buku How to Win Any Negotiation. Judulnya menarik banget nih. Kontrol, cara mendengar agar orang mau bicara dan cara berbicara agar orang mau mendengar. Sumber kita ya buku negosiasi praktis ini akan kita bedah sama-sama. Misi kita kali ini gimana ya? Lebih ke memahami cara pegang kendali percakapan, tapi bukan dengan cara dominasi gitu ya. Lebih ke mengarahkan secara cerdas biar tujuan persuasi kita tercapai. Kan beda ya antara cuma ngomong sama bikin pesan kita nyampe gitu. Ini soal getting through, bukan cuma giving out information. Persis. Persis sekali. Buku ini bilang inti persuasi itu ya soal kontrol, tapi kontrol yang halus. Dan gimana kita istilahnya merekayasa persetujuan. Nah, bab ini ngasih taktiknya. Dimulai dari sesuatu yang sering kita anggap sepele, mendengar. Tapi bukan sekedar mendengar pasif ya. Oke, kita mulai dari situ kalau gitu. Mendengarkan secara aktif atau istilah di buku, listening out loud. Ini bukan cuma diam aja pas orang ngomong kan, tapi lebih nunjukin kalau kita beneran nangkep dan ya peduli sama sudut pandang, sama perasaan lawan bicara kita. Betul. Ini semacam seni strategi sih. Tujuannya bukan sekedar sopan santun, tapi lebih dalam. Membangun linkage. Atau ya koneksi psikologis lah. Kalau lawan bicara udah merasa dipahami, pertahanan mereka biasanya turun. Jadi lebih gampang nerima arahan kita. Linkage ini kayak jembatan buat kita ngendaliin narasi percakapan. Menarik. Terus gimana caranya kita ngendalin tanpa kelihatan maksa atau kayak menggurui gitu? Buku ini kan nyinggung soal kekuatan pertanyaan ya. Ada contoh bagus tuh soal manajer produksi teater sama pembuat kostum. Manajernya nggak marah padahal kostumnya telat. Dia malah nanya dengan nada kayak memahami gitu. Jadi kalau saya nggak salah tangkap nih, kendalanya kostum belum bisa siap tanggal 15 itu karena belum ada bahan tafteta oranye, terus penjahit Anda jadwalnya penuh. Gitu ya? Wah, itu langsung fokus ke masalah tanpa nyalahin ya. Iya, tepat. Dan yang keren dari manajer itu, dia nggak berhenti di situ. Nggak cuma identifikasi masalah, dia langsung lanjut nanya lagi. Tapi pertanyaannya itu ngebentuk solusi. Apakah ini berarti kalau saya bisa usahakan tafeta oranye itu ada di sini Senin pagi, dan penjahit Anda mungkin bisa lembur sedikit, kita bisa kejar target tanggal 15 itu. Nah, pertanyaan kayak gini nih yang secara halus ngarahin energi si pembuat kostum dari masalah jadi mikirin solusi yang diinginkan manajer. Kontrolnya di situ. Wah, cerdas banget ya cara ngarahin energinya. Oke. Poin berikutnya nih soal jangan selalu jadi yang paling tahu. Buku ini nyaranin teknik sugesti tersembunyi. Maksudnya gimana tuh? Intinya sih kita nanamin ide kita, tapi caranya halus banget. Sampai lawan bicara ngerasa, mereka sendiri yang nemuin ide itu. Misalnya daripada bilang, kita harusnya gini. Mending tanya. Melihat situasinya, apa mungkin ya kalau kita coba cara X? Kalau mereka merasa itu ide mereka, linkage-nya kejaga, egonya nggak kesenggol, dan tujuan kita tercapai tanpa kelihatan maksa. Oh, ini agak mirip sama konsep channeling ya. Mengarahkan pilihan gitu. Kayak pelayan restoran yang kalau ditanya dessert, cuma nyebutin 1 atau 2 pilihan, padahal mungkin stoknya banyak. Dari itu pas banget. Dengan sengaja kita kasih pilihan terbatas. Misalnya kita bilang, kalau saya lihat sih kayaknya cuma ada 2 atau 3 jalur nih yang paling masuk akal. Itu efektif banget buat membatasi pikiran lawan bicara ke opsi yang kita mau. Mereka jadi nggak mikirin alternatif lain yang mungkin ada. Ini kontrol persepsi pilihan namanya. Oke. Ngarahin pilihan lewat kata-kata emang satu hal. Tapi buku ini juga nekenin, kontrol itu seringkali lebih kuat justru dari yang nggak diucapin. Maksudnya bahasa tubuh. Katanya, Anda adalah pembawa pesan sekaligus pesannya. Tatapan mata itu disebut magnet koneksi. Bener sekali. Bahasa bubu itu bisa langsung nyentuh emosi loh. Kadang lebih ngena daripada argumen logis sekalipun. Dan ngomongin soal penyampaian pesan verbalnya sendiri, ada prinsip prioritization yang penting banget. Orang itu cenderung paling inget apa yang mereka dengar di awal sama di akhir. Dan menariknya, efek primacy atau awal itu sering lebih kuat dari efek resensi atau akhir. Wah, contohnya unik nih dari film Moonstruck. Si Loretta ngaku dosa berurutang. Dosa kecil, terus dosa paling gede, tidur sama saudara tunangannya, ditutup dosa kecil lagi. Penulis buku ini nanya, dosa mana yang paling mungkin diingat sama pendengar pengakuannya? Kayaknya bukan yang paling gede ya,
karena ditaruh di tengah, diapit gitu. Strategis banget penempatannya. Jadi kalau kita rangkum nih ya, inti dari bab 5 ini, kunci buat ngendaliin percakapan, buat persuasi itu ada beberapa. Pertama, mentalitas menang. Terus, bangun linkage yang kuat. Selaraskan energi sama lawan bicara, pahami dan tekan tombol panas motivator mereka, kendalikan dialog lewat pertanyaan sama sugesti, sajikan ide dengan jernih dan prioritas yang pas, dan tahu kapan harus berhenti ngomong. Itu juga penting. Oke. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, coba deh Anda renungkan ini sebentar. Dari semua teknik tadi, ada nggak satu langkah kecil aja, misalnya nyoba listening out loud lebih beneran, atau mungkin nyiapin satu pertanyaan pemandu yang strategis yang bisa Anda coba terapkan di interaksi penting Anda berikutnya. Kira-kira apa ya dampaknya kalau Anda berhasil ngelakuin itu? Coba dipikirin. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya ya.